Video ini gue dedikasikan untuk lo yang pengen kerja sebagai seorang programmer. Jam kerja yang fleksibel, gaji yang tinggi, dan kemampuan untuk bisa kerja dari mana aja emang kedengarannya enak banget. Tapi sebelum nyemplung terlalu dalam, gue mau ngebahas supaya lo bisa lihat lebih dalam lagi gimana sih realitanya kerja di dunia IT. Di video ini gue bakal ngebahas sisi negatif menjadi seorang programmer. Mulai dari jam kerja yang berantakan, sampai kebutuhan untuk selalu up to date dengan teknologi yang terbaru. Tapi jangan khawatir guys, karena banyak juga keuntungan menjadi seorang programmer. Ya kalau enggak, gue juga nggak jadi programmer kali. Tapi yang gue mau kasih tahu adalah nggak semuanya itu enak dan menyenangkan. Jadi kalau lo lagi mikir untuk memulai karir di bidang pemrograman, dengerin baik-baik beberapa alasan kenapa mungkin ini bukan pilihan yang terbaik buat lo. Kembali lagi ke sebuah episode dari Ngebacot, di mana gue akan ambil satu topik yang industri IT related dan gue akan bahas sesuai dengan opini dan pengalaman pribadi gue. Jangan lupa untuk sharing juga di comment section kalau lo punya opini dan pengalaman yang pengen lo bagikan juga. Anyways, langsung aja. Kenapa jadi programmer mungkin bukan pilihan terbaik buat lo? Poin pertama, jam kerja yang panjang dan berantakan bisa bikin lo stres dan kecapean. Emang iya sih kalau lo lihat di mana-mana kayak day in the life of a programmer gitu kan. Jam kerjanya kelihatannya kayak fleksibel gitu kan, bisa kerja kapan aja, dari mana aja. Emang iya flexible working hours. Tetapi lo harus tahu bahwa fleksibel berarti kadang bisa cepat, kadang bisa panjang juga. Sebagai seorang programmer, di kerjaan lo akan ada masa di mana lo harus kerja ekstra lama. Akan ada masa di mana lo harus lembur, lo harus begadang, kadang-kadang juga tanpa bayaran lembur, demi ngejar deadline. Nggak cuma ngejar deadline loh. Misalkan lo kerja di sebuah company yang punya barang yang udah live gitu, udah running. Kalau misalkan tiba-tiba sistemnya down atau ada bug kritikal, nggak peduli lo mau lagi tidur, lo lagi liburan di Bali, pasti lo harus selesain masalah tersebut. Belum lagi ditambah kalau misalkan lo punya project sampingan yang ya lo harus selesain juga. Nah, pastinya ini bakal nguras tenaga lo banget dan bisa berdampak negatif terhadap fisik maupun mental lo. Gue pengen bagiin sebuah pengalaman pendek aja. Gue dulu punya sebuah kerjaan sampingan, punya kayak software development tim kecil-kecilan gitu. Dan waktu itu lagi ngerjain sebuah project. Pada saat itu, kita diminta untuk present di hari Minggu. Kayak itu masih biasa kerja di weekend. Kocaknya sama si klien, dia minta revisi ada perubahan di hari Jumatnya. Alhasil waktu itu gue harus coding di hari Sabtu mulai dari jam 9 sampai sekitar 4.30 subuh di hari Minggu. Nah itu gue cuma sempat tidur sebentar, abis itu jam 7 itu udah berangkat untuk presentasi ke klien. Gue waktu itu kayaknya murni kuat itu gara-gara adrenalin aja sih. Soalnya setelah itu ya gue tumbang. Oke, fisik gue ngedrop, gue sakit. Untungnya cuma beberapa hari dan nggak sampai ke penyakit yang parah kayak tipes atau ya penyakit lainnya. Nah itu baru satu kejadian dari berapa banyak momen yang udah gue lewati yang mirip-mirip kayak gitu dalam karir gue sebagai seorang programmer. Next, poin kedua. Mempertahankan fokus dalam jangka waktu yang panjang dan memperhatikan hal-hal yang detail banget itu sangat capek secara mental. Programming itu butuh fokus yang tinggi dan attention to detail yang melelahkan banget secara mental. Ketika nanti lo kerja sebagai seorang programmer, lo harus memperhatikan detail dari setiap codingan yang lo tulis. Lo harus pastiin bahwa codingan lo itu berfungsi secara benar dan efisien. Khususnya ketika lo kerja di project yang gede, di mana lo punya ribuan bahkan ratusan ribu baris code, dan setiap bisnis proses atau bisnis logic di dalamnya itu rumit-rumit. Nah, hal ini tuh bisa bikin kepala lo pasti pusing. Apalagi kalau lo ada kesalahan yang kecil aja, itu bisa bikin project bahkan perusahaan berantakan. Sebagai contoh kecil, gue pernah melakukan kesalahan yang konyol di salah satu project sampingan gue dulu. Fiturnya tuh waktu itu transaksi. Nah, di dalam transaksi ini tuh ada kayak kena semacam fee. Fee-nya itu sekitar 5% kalau nggak salah waktu itu. Nah, otomatis lo kan harus ngekaliin ya, total harganya dikali dengan 5%, which is 0,05. Nah, bodohnya itu gue kaliin dengan 0,5. Cuma beda satu nol doang gitu. Alhasil, ya setiap transaksi fee-nya itu melejit gitu. Ini kenapa mahal banget gitu. Untungnya pada saat itu belum live, masih di dalam tahap staging atau development nih, gue lupa. Anyways, lanjut lah. Selain lo harus memperhatikan hal-hal detail yang kecil, ketika lo programming itu akan involve banyak banget proses problem solving yang juga sangat melelahkan secara mental. Seorang programmer itu bisa menghabiskan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari untuk nge-solve satu problem aja. Nah, hal ini pasti bakal nguras banget secara mental dan bakal berujung ke frustrasi dan kelelahan. Intinya dari dua poin besar yang udah gue sampaikan ini, kerjaan ini tuh walaupun lu kelihatannya kayak duduk depan komputer doang, sebenarnya kerjaan ini bakal nguras lo secara fisik maupun mental.
Jadi penting juga sebenarnya kalau lo mau kerja sebagai seorang programmer, lo harus tetap take care diri lo sendiri, olahraga, makan yang sehat, supaya lo nggak cepet burn out, kecapean, dan bisa selalu tetap sehat. Poin ketiga, kemampuan teamwork itu sangat diperlukan untuk kolaborasi yang efektif. Kolaborasi yang efektif di bidang pemrograman itu pentingnya minta ampun. Karena ketika lo jadi seorang programmer, lo pasti akan kerja dalam sebuah tim. Atau kalaupun lo maunya solo deh, gue mau solo karir aja, kerja freelance gitu. Tetap lo harus memiliki skill kolaborasi karena lo akan komunikasi dengan end user dan komunikasi juga dengan klien. Dan ini nggak hanya untuk kolaborasi yang bersifat teknis, tapi juga kemampuan lo dalam berkomunikasi dan problem solving yang efektif. Lo harus bisa secara efektif menyampaikan ide, kekhawatiran, atau opini lo. At the same time, lo juga harus bisa mendengarkan dan memahami perspektif rekan kerja lo itu kayak gimana. Gak hanya itu, biasanya di awal karir lo akan memiliki seorang mentor yang biasanya adalah senior lo lah. Dia itu biasanya bertanggung jawab untuk ngebimbing lo supaya lo level up, jadi lebih jago gitu. Tapi lo juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan keresahan-keresahan lo. Tantangan apa yang lo lagi hadapi, kesulitan apa yang lo lagi alamin. Terus, akan ada waktunya juga ketika lo udah jadi lebih senior gitu kan. Gantian lo yang jadi mentor nih. Nah, sekarang lo harus punya simpati, kesabaran untuk ngajarin junior-junior lo. Tapi belum selesai. Akan ada waktunya juga di mana nanti mungkin aja junior lo itu akan ngasih feedback kembali. Atau bahkan mereka bakal bisa ngelebihin lo. Dan itu satu hal yang sering banget terjadi. Dan gue secara pribadi juga sering banget ngalamin. Karena dulu gue kan seorang guru dan gue punya banyak murid. Yang murid-muridnya sekarang mungkin udah jauh lebih jago dari gue. Ya tapi satu hal yang kita sama-sama harus belajar adalah ya tetap harus stay humble dan selalu membuka room for improvement. Supaya kita bakal bisa lebih jago juga. Jadi inti yang gue mau sampaikan dari poin ini adalah walaupun kerjaan ini kelihatannya kayak wah introvert banget gitu kan, pakai headset depan laptop ngerjain aja sendirian gitu. Realitanya kerjaan ini itu involve banyak banget komunikasi dan kolaborasi dengan orang-orang lain. Poin keempat, literasi bidang IT yang rendah di Indonesia khususnya bikin programmer kurang dihargai. Gue berani bilang bahwa programming itu dikategorikan sebagai creative work. Dan sama seperti creative work lainnya di Indonesia, kayak videografi, writing, graphic design, programming itu sering kurang dihargai oleh orang-orang. Yaelah, kan cuma bikin website doang, kok mahal amat sih. Bikinin gue toko online dong, gue kasih budget gede deh 3 juta. Gue sering banget dengerin curhatan para programmer di komunitas ataupun teman-teman gue sendiri. Dan jujur, ya ngenes sih, lumayan ngenes. Orang kan sering bilang ya, khususnya nih bootcamp nih yang sering bilang nih, oh jadi programmer gaji kamu bakal gede. Iya akan gede kalau lo dapat company yang tahu value seorang programmer itu kayak gimana. Tapi sampai saat ini banyak juga programmer yang masih undervalued. Gajinya di bawah UMR, klien yang ngasih spek nggak ngotak tapi bayarannya cuma buat beli McD sekali. Ya itu lebay sih. Tapi khususnya untuk di Indonesia ya, tech literacy atau pengetahuan tentang industri IT lah, itu masih minim banget. Jadi seringkali seorang programmer itu tidak dihargai dengan sepantasnya. Tapi tentunya kalau lo pengen dihargai tinggi, ya lo juga harus membuktikan bahwa lo layak untuk memiliki nilai yang tinggi. Which brings us ke poin yang paling terakhir. Seorang programmer itu harus selalu up to date dengan teknologi terbaru. Dan hal ini cukup menantang. Teknologi itu terus berkembang dan berubah. Dan sebagai seorang programmer, lo harus selalu up to date dengan tren dan perkembangan yang terbaru supaya lo tetap kompetitif dan relevan. Cuma, hal ini memang cukup menantang. Karena artinya, lo nggak akan pernah bisa berhenti untuk belajar. Selalu ada hal baru yang lo harus pelajari dan kuasai. As a programmer, lo harus bisa menyisihkan waktu dan usaha lebih untuk belajar bahasa baru, framework baru, dan tools baru. Selain itu, kecepatan update teknologi berarti seorang programmer harus bisa beradaptasi dengan cepat dan mempelajari keterampilan-keterampilan baru. Gue udah pernah kerja di beberapa company dan handle project yang beda-beda. Di masing-masing project itu menggunakan bahasa, framework, dan tools yang beda-beda juga. Kalaupun misalnya nih bahasanya nih sama, tetap aja ada metode-metode aneh yang muncul nanti. Mau nggak mau, gue harus cepat untuk beradaptasi. Dan ini bisa menjadi suatu hal yang menakutkan bagi beberapa orang. Hal ini juga bisa menyebabkan tekanan yang cukup tinggi dan ya ujung-ujungnya stres juga. Cuma ini sesuatu yang lo nggak bisa hindarin. Untuk menjadi seorang programmer yang sukses, gaji besar, bernilai tinggi, lo nggak bisa berhenti belajar.
Oke, kesimpulan ya. Walaupun pekerjaan di dunia IT itu kelihatannya kayak, wah seksi banget nih, khususnya untuk para Gen Z ya kan, generasi digital. Penting juga untuk lo mempertimbangkan sisi negatifnya sebelum lo nyemplung terlalu dalam. Jam kerja yang nggak jelas, sering begadang, wajib up to date dengan teknologi terbaru, dan kena mental, ini baru beberapa tantangan yang akan lo hadapi ketika lo menjadi seorang programmer. Tapi, dengan perawatan diri, soft skills yang diasah, dan kemauan untuk selalu belajar, gue yakin tantangan-tantangan ini bisa lo hadapin. Right, ini aja guys yang gue mau share untuk video kali ini. Semoga bisa berguna buat lo. Jangan lupa untuk like dan subscribe kalau lo suka konten-konten kayak gini. Dan follow juga socials gue untuk konten-konten ekstra. Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye-bye.